Pokoknya intinya gini ya teman-teman, tidak ada kata merebut dan direbut. That's it, itu aja. Sudah sudah sangat keterlaluan sekali buat saya. Udah cukup sangat menyakitkan buat saya. Masa sih kita mau tidur sekasur kan harus tahu kita ngapain aja. Setelah 10 tahun menjanda, Della Puspita akhirnya memutuskan menikah secara siri dengan Arman Wosi pada 11 Mei 2023. Tidak lama usai mengumumkan pernikahannya, muncul seorang wanita bernama Susan Atika yang mengaku sebagai istri sah Arman Wosi. Jengah mendapat serangan dan hujatan, Della bersama sang suami akhirnya angkat bicara mengenai status pernikahannya, juga pernikahan suaminya dengan wanita bernama Susan. Bagaimana sebenarnya kisah pertemuan Della dengan Wosi? Benarkah Della telah merebut Wosi dari istri sahnya, Susan Atika? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth yang akan disajikan secara lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama aktris Della Puspita belakangan ini sedang menjadi buah bibir. Belum lama setelah mengunggah momen pernikahannya dengan Arman Wosi, bukan hanya doa yang memenuhi kolom komentarnya, tetapi juga banyaknya hujatan yang kemudian viral di media sosial. Tidak sedikit yang menuding Della sebagai pelakor yang telah merusak kebahagiaan rumah tangga wanita lain. Kesal lantaran terus-menerus dituding sebagai pelakor, perebut suami orang, dan cibiran lainnya dari netizen, Della Puspita pun tampil dan angkat bicara. Tapi di saat yang sama, wanita bernama Susan Atika yang mengaku masih berstatus istri sah Arman tak kalah sengit menegaskan bahwa Della memang telah merebut suaminya. Pokoknya intinya gini ya teman-teman, tidak ada kata merebut dan direbut. That's it, itu aja intinya ya. Ya kan, pelakor tuh kadang perebut. Aku tidak pernah merasa merebut, jadi tidak ada yang direbut dan tidak ada yang merebut. Dan setelah saya baru tahu baru-baru ini di sosial media, saya kaget. Tanggapan dari aku pribadi, jujur, aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya. Cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh. Jadi baik buruk pendapat orang tuh urusan masing-masing. Aku nggak mau juga membeberkan ini itu, dia ini itu, dan aku ini itu, nggak, karena masing-masing dari kami tuh punya sisi negatif juga. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya, karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku, sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang. Jadi aku memang bilang sama dia, ya udahlah, awalnya kita maunya diem-diem aja, udah kita nggak usah terlalu repot lah dengan pendapat orang gitu. Yaitu resiko kamu menikah sama public figure. Cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih memilih diem, mau diomongin A, B, C lebih memilih diem. Tapi kan kondisinya sekarang aku ini ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga psikisnya. Dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos, jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar. Selama ini saya diam, gimana ya? Dengan perilaku suami saya sama inisial D itu, diam bukan berarti menginjak-injak saya sebagai istrinya.
Saya juga nggak tahu ya apa yang ada di benak mereka. Kalau saya sama perempuan yang inisial S itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan dia itu sendiri, saya sendiri juga kaget dengan kata-kata dia sendiri. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapi ini. Intinya, saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menyudutkan dia atau menjelekkan dia, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak-anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak juga kan, mental masa depannya. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah berpisah, sepakat bercerai. Iya, nggak mungkin dong ujuk-ujuk kawin, ya kan? Pasti ada perjalanan mereka jalan, kita nggak tahu. Setahu saya di rumah itu suami saya baik-baik aja. Untuk itu saya nggak bisa bicara karena yang tahu hanya saya, keluarga, dan Della. Dengan cara kamu seperti itu sudah sangat keterlaluan sekali buat saya. Udah cukup sangat menyakitkan buat saya. Pernikahan Della dengan Arman Wosi digelar pada 11 Mei 2023 lalu. Netizen pun menaruh curiga dan syakwa sangka karena Della dan Arman memilih menikah siri. Lagi-lagi bukan ucapan selamat yang didapat, melainkan cibiran, nyinyiran, dan hujatan. Apalagi di saat Della memadu bahagia dengan Arman, ternyata ada wanita lain yang tersakiti atas pernikahan tersebut. Betul, kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Menikah apa? Ya, menikah secara kekeluarga aja kemarin. Kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri dengan pertimbangan dari aku pribadi, memang aku minta seperti itu. Aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama. Betapa ribetnya pernikahan public figure. Jadi bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai, enggak kayak gitu. Cuman perkenalan kami kan memang singkat ya. Kita dekatnya juga singkat banget gitu. Dekat cuma berapa lama kemudian muncul untuk menikah. Jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti. Dan ribetnya sebuah kata perpisahan itu dari seorang public figure tuh ribet gitu. Makanya ya udah, sebelum kita tuh kayak sebenarnya gini, menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua. Namanya kita sudah menikah, suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana, kita akan staycation di mana. Kok tiba-tiba orang tahu aku lagi check in berdua sama dia, orang kiranya ntar aku kumpul kebo gitu loh. Jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana, karena mau nggak mau kan aku ini kan public figure yang mungkin ada sebagian orang yang tahu, walaupun memang banyak juga mungkin orang yang nggak tahu. Saya menikah dengan suami saya udah hampir 9 tahun ini ya. Baru-baru ini suami saya mengumumkan telah menikah siri dengan bernama inisial D. Saya kaget dengan pemberitaan di media sosial. Awalnya saya nggak mau bicara kayak gini, malu. Sudah sangat memalukan untuk saya dan keluarga dan anak-anak saya terutama. Itu yang sangat saya shock. Sangat-sangat shock. Aku dengan pilihan aku untuk bahagia, baik dari sisi beberapa mantan aku, entah itu mantan pacar atau mantan bla 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 bla, dan beliau juga mungkin dengan mantan pacar atau mungkin bla bla bla. Udah deh, keep moving, go on gitu, nggak usah ribet dengan kebahagiaan orang gitu. Della mengaku tidak punya niat untuk memamerkan pernikahannya.
Jika kini ia tampil dan bicara di depan publik, itu untuk menghindari tudingan zina. Jika sesewaktu ia dan suaminya nginap di hotel misalnya. Namun bagi Susan, semua itu hanya alibi untuk menutupi fakta bahwa Della memang telah merebut Arman dari pelukannya. Susan pun menceritakan betapa hancur hatinya saat sang suami berpamitan dan meminta izin untuk menikah lagi. Awalnya sebelum dia pergi, dia ada WA ke saya, minta izin saya mau menikah dengan kata-kata yang saya shock juga ya. Dan saya nggak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, suami saya pergi sore harinya. Yang saya tahu sih, yang saya ingat sih seperti itu ya. Yang tidak benar adalah bahwa beliau bukan saat dia wawancara kan dia bilang bahwa wanita berinisial S ini adalah istri sah dari Mas Arman. Itu yang tidak benar. Yang benar adalah ya saya pernah membawa anaknya pergi ya 1 kali, tapi dengan term and condition, dengan kondisi bahwa memang saat itu saya harus have fun sama mereka, itu aja. Dan saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman alasannya kenapa kepengen nyuri ini perhatian sebenarnya, enggak kayak gitu. Ibu kandung tetap ibu kandung, saya ibu sambung tetap ibu sambung, demikian juga dengan Mas Arman, tetap anakku punya bapak kandung dan dia adalah bapak sambung. Aku memilih beliau karena aku yakin beliau bisa menjadi sosok ayah pengganti, walaupun tidak akan pernah bisa menggantikan sosok kandung ya. Paling nggak bisa mengisi kekosongan yang selama ini hilang dari anak-anak kami. Masa sih kita mau tidur sekasur, kan harus tahu kita ngapain aja. Intinya aku nge-share kehidupan pribadi aku kemarin ke medsos bukan untuk memancing seseorang dengan segala macam statementnya akhirnya memancing pemberitaan buruk, enggak. Aku hanya dengan berbagai macam pertimbangan baik, salah satunya adalah aku tidak mau ada omongan buruk bahwa aku nanti pergi ke sana sini dengan suami entah dikira kumpul kebo. Mengingat beliau ini kan 9 tahun lebih muda, entah dikiranya gue cekin nama berondong ya. Dan sederet cerita pilu dan duka pun mengalir dari mulut Susan. Salah satunya adalah kejadian mengiris hati ketika ayahnya meninggal dunia. Pada saat itu, Arman yang tengah dimabuk asmara tidak datang melayat karena sedang menikmati bulan madu bersama istri baru. Saat bapak saya meninggal tuh malam ya. Dia malah pergi. Mungkin nggak tahu bulan madu, kita nggak tahu atau kemana. Dia cuma ngabari, saya lagi di pesawat. Sementara saya itu lagi pemakaman bapak saya. Itu yang membuat saya terpukul kedua kali di saat bapak saya. Di saat bapak saya nggak ada, saya butuh seorang suami yang harusnya di samping saya untuk nemenin saya. Ini suami saya malah pergi dengan perempuan yang sudah dinikahsirinya oleh suami saya. Dibilang sakit hati, aku sih sebenarnya gini ya, dulu aja aku dibilang anak durhaka, ratu bohong, anak haram, masuk kanan keluar kiri karena aku belum punya anak. Jadi yang aku bela cuma diriku sendiri, harga diri aku sendiri. Tapi sekarang ini apa yang aku lakukan, apa yang menjadi omongan orang, cibiran orang di luar sana itu berpengaruh ke 2 anak dan 4 anak. Jadi anak-anak kami berdua itu yang harus kami pikirkan gitu aja. Jadi tolong jangan pernah ada lagi sebut-sebutan buruk, karena yang dulu selama 22 tahun aku selalu diam dengan prinsip silent is gold, karena kan mama aku bilang udah kamu diam karena prinsipnya diam itu lebih baik, nanti biar waktu yang akan menjawab gitu kan. Tapi saat ini kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Medsos semakin membabi buta, serem dengan hujatan-hujatan dan komen-komen yang mungkin tidak bisa mereka pertanggungjawabkan sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita harus speak up gitu. Makanya kemarin saya ngobrol sama Della, maksudnya
kalau bisa kalau boleh minta tolong udah maksudnya ini selesai gitu loh, karena ini sangat berdampak terhadap kerjaan saya, terhadap anak-anak kami, keluarga-keluarga kami gitu. Tuduhan-tuduhan yang tuduhan-tuduhan yang nggak benar itu kan mungkin kita bisa mengklarifikasi, tapi bagi orang yang memahami, tapi bagi orang yang tidak memahami atau membenci, ya akan tetap sama gitu loh. Jadi bagi orang yang suka terhadap kami berdua, mereka akan menerima. Tapi bagi orang yang tidak suka atas kami berdua, ya pasti akan tetap mengecap yang buruk juga. Jadi saya sudah sepakat sama keluarga, sama Della juga, nggak semuanya harus kita sampaikan, karena biar menjadi rahasia untuk keluarga besar kami dan kami sendiri. Intinya saya suami Della Puspita satu-satunya dan Della Puspita istri saya satu-satunya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.